Eh, kami, maksud saya dengan teman-teman saya di paguyuban, karena mereka itu merasa kehilangan, itu kami motivasi bahwa kita itu tidak kehilangan. Karena apa? Yang pergi itu adalah Mbah Mujono, tetapi Mbah Mujono meninggalkan ajarannya, dan itu sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Simbah. Jangan pernah mengkultuskan Mbah Mujono, tetapi kultuskanlah ajarannya. Nah, Mbah Jono ada atau tidak ada, itu bagi saya adalah sama saja. Karena kita tidak boleh mengkultuskan. Jadi ada atau tidak ada itu sama. Tetapi kalau ajarannya itu dibawa pergi, mesti kita akan merasa kehilangan. Padahal ajarannya kan sudah diberikan semua. Yeah. Diberikan semua, ditinggalkan untuk kita, dan itu yang harus dikultuskan. Maka marilah kita itu jangan merasa kehilangan, tapi pesan untuk mengkultuskan ajarannya inilah yang harus kita laksanakan. Dengan cara apa? Yaitu kita belajar ilmu Jawa Kasampurnan, kemudian dipahami sampai benar-benar paham, kemudian dilaksanakan. Nah, kemudian mungkin ada atau beberapa itu yang merasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran, di mana dalam ajaran ilmu Jawa Kasampurnan itu mengajarkan bagaimana manusia itu mengolah jiwanya dengan mengolah pesawat atau kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di tulang ekor, yang bermula dari kosong energi, sehingga KR yang kondisinya masih pasif itu bisa kita aktifkan sehingga bisa mencapai KR7 dan bisa memproduksi omega 7 atau urup lan cahya pamungkas, yang nantinya kita bisa menjadi rogo wenang, mampu untuk nyampurnake raga dan seluruh partikel batin. Nah, Simbah mengajarkan hal seperti itu, dan itu juga hasil sebuah riset yang dilakukan oleh Mbah Mujono. Tetapi mengapa kok Simbah itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan? Dalam arti, mengapa Simbah masih harus meninggalkan raganya, dan kita sebagai keluarganya kita harus ngrukti jenazah. Nah, mungkin akan saya sampaikan karena sedikit orang yang mengetahui kronologi secara berurutan. Ya, mungkin ada yang sepenggal-sepenggal mengetahui mengapa Simbah seperti itu, tapi kan tidak bisa menjawab secara lengkap. Bahkan belum lama ini juga ada seorang akademisi, dia seorang profesor doktor, dia ketua antropolog dunia, dia sudah banyak belajar ilmu Kasampurnan Jawa ini ke Mbah Mujono. Nah, setelah mendengar kabar bahwa Simbah meninggal atau kembali tetapi masih meninggalkan raganya, itu juga menanyakan, karena beliau juga sudah mengajarkan di Eropa, di Amerika tentang ajaran ilmu Jawa Kasampurnan ini. Nah, mestinya mereka juga mendapatkan komplain atau pertanyaan, tapi mengapa kok ini Mbah Mujono masih meninggalkan ini? Nah, makanya video ini mudah-mudahan dilihat atau didengar oleh beliau-beliau ini, sehingga mereka paham alasannya mengapa kok Simbah harus meninggalkan. Mungkin sebelum masuk ke lebih dalam lagi, saya coba kembali tadi ke awal. Mungkin sebelum kematiannya apakah ada firasat atau tanda-tanda, bahkan mungkin pesan yang disampaikan. Karena mengingat banyak kan dari mbah-mbah kita itu kalau
sebelum berpulang itu sudah wekasan, sudah memberikan apa ya sedikit pesan pada ahli warisnya, anak istrinya. Aku harus balik mulai kok. Ki tanggal sepiro, medina apa, kadang kan begitu. Apa ada hal seperti ini yang terjadi waktu kematian beliau itu? Banyak Mas. Jadi saya secara intens itu sekitar 2 minggu sebelum Simbah berpulang itu, saya sering mendampingi, meskipun Simbah masih dalam kondisi yang masih sehat, belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali ini. Penekanannya itu Simbah pada pesan bahwa kita itu harus selalu berkiblat pada trio. Trio itu satu, yaitu raga di masa hidup. Kemudian yang kedua, ilmu kasampurnan. Dan yang ketiga adalah pesawat KR yang ada di tulang ekor. Jadi sebentar. Orang Jawa itu mestinya kita harus mampu untuk goleki sangkan paraning dumadi. Lah untuk bisa mencapai itu, kita bisa ketemu dengan sangkaning dumadi dan paraning dumadi. Itu syarat mutlak itu adalah kita harus berkiblat kepada trio tersebut. Nah, itu pesan yang utama. Kemudian Simbah itu juga dulu pernah berjanji ke saya pada tahun 83, waktu saya masih kelas 2 SMA itu ya. Simbah mengatakan ke saya bahwa besok itu akan kembali sampurno dan tidak akan meninggalkan raga atau bangkai itu ya. Ya. Sebetulnya Simbah itu sudah memberikan rambu-rambu bahwa kembalinya nanti itu dengan terpaksa harus ninggal ke raganya. Karena apa? Seperti yang sudah sering saya sampaikan ke teman-teman itu bahwa semenjak setelah pilkada kan 27 November itu ya Mas. Jadi semenjak bulan Desember itu Simbah sudah tidak mau ketemu dengan tamu siapapun. Jadi tamu yang datang kepengen ketemu Simbah selalu diarahkan untuk ketemu dengan saya. Tidak menerima tamu. Ya, tidak menerima tamu. Dilanjut. Ya. Nah, kemudian tamu itu cukup ketemu dengan saya, tetapi rata-rata mereka itu juga cukup puas. Karena apa? Kalau saya kan lebih komunikatif. Berbeda kalau orang ketemu Simbah itu hanya sebagai pendengar. Ya. Akhirnya ya, sampai sekarang ya tamu itu tidak merasa kecewa karena dengan ketemu saya malah bisa menggali ilmu lebih banyak, ya, lebih detail, lebih komunikatif. Nah, mengapa Simbah itu tidak mau menerima tamu? Karena semenjak bulan Desember itu Simbah itu selalu konsolidasi, di mana tamunya itu banyak sekali, tetapi bukan tamu secara fisik seperti ini, tetapi tamu halus. Nah, bahkan pembicaraannya itu aja juga bisa didengarkan oleh orang-orang yang ada di rumah itu, dari luar ruangan itu dengar. Ya. Mungkin bisa dikasih contoh mereka halus itu ya. Seperti apa gitu? Ya, gini, tamu yang bagaimana ya. Itu saya ambil contoh misalnya kayak utusan dari Ratu Kidul
itu ada 2 putri itu ke Simbah, kemudian Supriyadi yang pahlawan peta dari Blitar itu juga 2 kali datang ke Simbah, kemudian Bro Wijoyo Gajah Mada itu. Nah, jawaban Simbah selalu, aku wis ora saguh mulangke ilmu kasampurnan, wis tak pasrahke ponakku Gun, nek kepengin sinau ketemu Gun sinau karo Gun neng joglo, seperti itu. Itu hampir setiap malam Simbah itu selalu bicara seperti itu dan bisa didengarkan oleh orang banyak. Tuh. Makanya Simbah tidak menerima tamu karena begitu banyaknya tamu yang datang. Bahkan mungkin ya bulan Desember itu Simbah sudah ngomong dengan tuan rumah bahwa hasil kesepakatan dengan leluhur Jawa itu minta tinggalan raga. Karena apa? Ya kita orientasinya kepada Jongko Joyoboyo itu, Mas. Jadi tidak lama lagi itu akan terjadi pergantian zaman. Meskipun sekarang di YouTube itu banyak sudah heboh itu ya bicara tentang tahun 2025 ini akan terjadi bencana besar. Tetapi saya masih meyakini bahwa itu akan terjadi sesuai dengan sabda dari Simbah itu ya, bahwa tahun 2025 dan tahun 2026 itu biarlah digunakan untuk menikmati nangkanya. Mereka yang kemarin maju caleg kemudian jadi DPR pusat atau DPR daerah, kemudian presiden, wakil presiden, demikian juga dengan kepala-kepala daerah yang terpilih melalui pilkada kemarin. Itu diberi waktu kesempatan 2 tahun ini, 2025 dan tahun 2026. Itu bisa kita artikan bahwa kemungkinan bahwa bencana besar seperti yang tertulis oleh Jongko Joyoboyo itu terjadi tahun 2027. Nah, makanya waktu yang tersisa ini mestinya kita gunakan untuk bagaimana kita menyiapkan diri. Jangan dengan banyaknya berita bahwa ini akan terjadi seperti itu, kita itu menjadi takut, kita khawatir, kita cemas dan sebagainya. Itu salah. Tetapi mestinya kita mulai berpikir bagaimana kita bisa menyelamatkan dari bencana besar itu. Tetapi kebanyakan mereka itu hanya pasrah. Kalau memang nanti saya selamat ya kita bersyukur, tapi kalau kita nanti nggak selamat ya kita hanya bisa pasrah. Itu salah. Jadi kita harus berusaha dan kita bisa, toh bagaimana kita bisa menyelamatkan diri itu kan dari Simbah itu kan sudah ditentukan ya. Memang kalau di dalam tulisan salah satu kitab suci itu mengatakan bahwa pohon ara yang belum berbuah itu dicabut. Padahal menurut pemahaman kami Jawa Kasampuran itu pohon ara yang berbuah itu orang yang sudah mampu bikin KR6. Bikin KR6 sehingga sudah bisa manunggal atau ketemu dan manunggal dengan Gustine atau dengan sukmanya. Ya, tetapi seberapa orang yang mampu mencapai seperti itu, artinya kita mungkin tidak ada yang mampu selamat menghadapi pergantian zaman ini. Maka Mbah Mujono menurunkan level persyaratan, yaitu dengan siapapun yang urip buntute. Itu maknanya yaitu KR atau kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di tulang ekor itu sudah aktif, itu selamat. Nah, kemudian saya juga sempat protes. Loh, berapa orang yang bisa selamat kalau persyaratan itu yang urip buntute? Nah, karena apa? Kita menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin E2 sampai E6 itu aja tidak mudah. Nah, padahal untuk mengaktifkan KR itu kan kita membutuhkan energi-energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin itu ya. Menambang saja sulit, apalagi untuk mengaktifkan KR. Nah,
Maka kalau syaratnya masih siapapun yang sudah urip buntute itu selamat, itu ya nanti kita sulit untuk mencari orang-orang yang bisa selamat menghadapi itu. Maka akhirnya diturunkan lagi, siapapun yang berusaha nyirami biji ara itu selamatlah. Kita menambang energi ya. Seperti yang sudah dituliskan di dalam bukunya, itu ada 3 cara, yaitu ngerenungke sukmane butuh ketemu sukmo. Kemudian yang kedua, tangi sing ati butuh ketemu sukmo, dan yang ketiga ada pernapasan pingala. Itu adalah cara menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin agar masuk ke dalam tabung bawah kita, dan itu nanti bisa digunakan untuk mengaktifkan pesawat KR yang ada di tulang ekor. Nah, sebagai informasi mungkin untuk penonton, seperti yang sudah dipaparkan sama Pak Gun barusan, itu sudah sering diulas itu pada video-video yang lalu. Mungkin bisa dibuka nanti atau dilihat lagi itu cara pernafasannya kayak apa, itu nanti bisa dilihat itu. Terus begini Pak Gun, terkait tongkat estafet, tadi Pak Gun ngendika nek diserahkan kepada Pak Gun. Yang saya ketahui dari murid beliau itu kan banyak Pak Gun, ada beberapa mungkin yang mungkin sudah levelnya sudah lumayan tinggi. Bagaimana pendapat Pak Gun kalau seperti mereka itu yang sama-sama punya keilmuan nasab dari Mbah Mujono itu nanti istilahnya ikut nderek menyebar ajaran ilmu Jawa Kasampurnan. Pendapatnya Pak Gun pripun? Ya, memang kita harus menjadi garam dan terang dunia ya. Kalau satu orang menjadi garam dan terang dunia, mungkin hanya seberapa orang yang bisa merasakan garam dan terang kita. Tetapi semakin banyak orang yang menjadi garam dan terang dunia, maka akan semakin banyak orang yang akan merasakan itu. Maka kami persilahkan siapapun yang sudah minimal itu sudah mampu membimbing orang untuk belajar ini, kami persilahkan. Tetapi ya mereka saya tuntut untuk bisa menjelaskan dengan pemahaman yang benar. Karena dari sekian banyak orang itu banyak yang pemahamannya masih salah. Karena apa? Orang masih berpedoman pada wejangan simbah zaman tahun dulu, misal tahun 80, 90. Padahal wejangan simbah ini tentang ilmu Jawa Kasampurnan ini sudah semakin sempurna itu semenjak simbah berada di tempat terakhir itu yang dari tahun 2015 sampai tahun 2025 ini. Jadi 10 tahun itu ada di sebuah tempat di rumah saudaranya. Itu simbah membuat atau merumuskan ilmu Jawa Kasampurnan yang istilahnya secara ilmiah dan secara logis, sehingga bisa dipahami oleh manusia-manusia sekarang. Berbeda dengan dulu waktu tahun 90, 80 atau sebelum tahun 2015 itu belum teorinya itu belum sempurna seperti yang sekarang ini. Sehingga pemahaman mereka, meskipun mereka menguasai, tetapi hasil pemahaman zaman dulu ya mungkin sudah tidak relevan untuk diterapkan sekarang ini. Sehingga mereka-mereka yang seperti itu saya minta untuk mengupdate lagi ajaran ilmu Jawa Kasampuran untuk belajar di paguyuban. Karena simbah pun sudah menyiapkan ini. Dari 2 tahun yang lalu itu simbah menyuruh saya untuk membuat paguyuban dan mengajarkan ilmu Jawa Kasampuran ke anggota paguyuban. Itu memang sudah disiapkan. Nah, kemudian untuk yang terakhir kemarin itu simbah sudah menyarankan saya untuk mengurangi keaktifan saya menangani paguyuban, karena saya diharapkan untuk
lebih fokus ke dalam.